Inilah alasannya mengapa Rasulullah SAW berdiri di sisi kiri neraka di akhirat kelak. Pada suatu hari yang paling dahsyat dalam sejarah seluruh makhluk, hari ketika langit terbelah, bumi diratakan, dan manusia bangkit dari kuburnya, Rasulullah SAW tidak berdiri di tempat yang nyaman. Beliau tidak memilih tempat yang paling aman, tidak pula menjauh dari pemandangan paling mengerikan. Rasulullah SAW berdiri di sisi kiri neraka, bukan tanpa alasan, bukan tanpa hikmah. Hari ketika semua nabi memikirkan dirinya sendiri. Dalam hadis sahih disebutkan, pada hari kiamat manusia mendatangi para nabi satu persatu. Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi. Nabi Nuh berkata, nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim berkata, nafsi, nafsi. Nabi Musa berkata, nafsi, nafsi. Nabi Isa berkata, nafsi, nafsi. Semua nabi takut, semua gemetar, semua sibuk memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Namun ketika manusia mendatangi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, aku adalah orang yang pertama kali bersujud di hadapan Allah dan orang pertama yang diberi izin memberi syafaat. Hadis riwayat Muslim. Beliau tidak berkata nafsi, beliau berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Mengapa Rasulullah SAW berdiri di sisi kiri neraka? Karena di sisi itulah umatnya paling banyak terancam. Neraka berada di hadapan manusia, sirat terbentang di atasnya, lebih tipis dari rambut, tajam dan dari pedang. Dan Rasulullah SAW berdiri di sisi neraka bukan untuk menonton azab, tetapi untuk menarik umatnya agar tidak terjatuh. Dalam hadis disebutkan, aku akan berdiri di atas sirat dan berkata, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berdiri di dekat neraka karena pertama di sanalah umatnya tergelincir, di sanalah dosa-dosa memberatkan langkah, di sanalah jeritan paling banyak terdengar, pinta yang tak pernah menjauh. Bayangkan, api neraka bergemuruh, malaikat Zabaniyah berdiri tegas, manusia berjatuhan satu persatu. Namun Rasulullah SAW tidak mundur. Beliau berdiri di tempat paling mengerikan itu. Beliau berdiri di tempat paling mengerikan itu karena pintanya lebih besar daripada rasa takut. Kasih sayangnya melampaui penderitaan, umatnya lebih dia pikirkan daripada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 128 yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keselamatan bagi kalian, amat penyantun lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Siapa yang akan ditolong? Namun dengarkan dengan hati yang jujur. Kata Rasulullah SAW bukan untuk semua orang tanpa syarat. Beliau menolong orang yang bertauhid, orang yang mencintainya, orang yang berusaha mengikuti sunnahnya, orang yang meski banyak dosa tidak mempersekutukan Allah. Rasulullah SAW bersabda, syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar selama mereka tidak berbuat syirik. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW berdiri di sisi kiri neraka bukan karena beliau aman. Beliau berdiri di sana karena kita dalam bahaya. Ketika semua orang menjauh dari api, beliau justru mendekat, bukan untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk menyelamatkan kita. Maka jika hari ini kita masih meremehkan sholat, meninggalkan sunnah, menunda taubat, melukai sesama, ingatlah, di akhirat kelak beliau akan berdiri tepi neraka memanggil kita. Namun jangan sampai kita termasuk orang yang dipanggil tetapi tidak bisa menjawab karena dosa-dosa kita telah dibalas. Semoga Allah menjadikan kita umat yang layak mendapatkan syafaat. Wallahu a'lam bishawab.